Menendez bersaudara terdiri dari si kakak Joseph Lai Menendez yang lahir pada tanggal 10 Januari 1968 di New York, dan si adik Eric Dylan Menendez yang lahir pada tanggal 27 November 1970 di New Jersey. Di liburan musim panas tahun 1976, sepupu perempuan mereka yang bernama Diane van der Molen datang dan menginap di rumah mereka. Pada saat itu, Joseph yang sudah berusia 8 tahun bercerita pada Diane kalau dirinya telah dilecehkan oleh ayahnya. Diane kemudian menyampaikan hal itu pada tantenya, yang tak lain adalah ibu dari Menendez bersaudara. Sayangnya, ibu mereka lebih mempercayai suaminya dan malah menghukum Joseph. Ibunya juga mengatakan pada Diane kalau Joseph adalah seorang pembohong. Di tahun 1986, karir ayah mereka mengalami peningkatan, sampai mereka mampu pindah ke Beverly Hills dan Eric dapat bersekolah di Beverly Hills High School. Walaupun nilai Eric tidak memuaskan, tapi rupanya dia memiliki kemampuan di bidang olahraga tenis, sehingga Eric lebih menekuni tenis dan hal itu menjadi hobinya. Pada tahun 1989, ketika usia Joseph sudah menginjak 21 tahun dan Eric sudah berusia 19 tahun, keduanya mulai berani mengkonfrontasi tindakan pelecehan yang dilakukan oleh ayah mereka. Setelah sempat beberapa kali berargumen, pada tanggal 20 Agustus 1989, perdebatan mereka mencapai puncaknya. Keduanya mengklaim kalau ayah mereka mengancam akan menghabisi nyawa mereka jika mereka berani mengatakan mengenai hal itu pada orang lain. Merasa kecewa dan takut pada ancaman ayahnya, keduanya memutuskan untuk kembali ke mobil di mana mereka mengisi amunisi senjata yang sudah dipersiapkan. Lalu keduanya kembali ke dalam rumah dan mulai menembaki orang tua mereka. Ayahnya mendapatkan 6 luka tembak, di mana satu tembakan mengenai belakang kepalanya dan mengakhiri nyawanya. Sedangkan ibunya mendapatkan 10 luka tembak. Ibunya yang masih sadar dan berusaha melarikan diri hanya mampu merangkak perlahan sambil menangis. Joseph yang melihat ibunya masih hidup segera kembali ke mobil untuk mengisi senjatanya. Sekembalinya Joseph ke dalam rumah, satu tembakan di pipi merenggut nyawa ibunya. Setelah melakukan aksi penghilangan nyawa, keduanya tetap diam di rumah sambil menunggu polisi untuk datang. Keduanya beralasan kalau mereka baru saja kembali ke rumah setelah menonton di bioskop dan menghadiri festival. Rupanya, polisi mempercayai alasan keduanya dan tidak menahan mereka. Polisi mulai mencari tersangka dan menyelidiki berbagai kemungkinan yang dapat mengakibatkan pembunuhan itu. Tapi beberapa bulan setelah kejadian itu, Menendez bersaudara mulai memancing kecurigaan polisi, sebab mereka menjadi begitu boros dalam menghabiskan uang. Joseph diketahui mulai membeli barang-barang mewah, seperti jam tangan Rolex, sebuah kafe, sampai restoran. Sedangkan Eric menyewa pelatih tenis pribadi dan ikut bertanding dalam beberapa turnamen di Israel. Keduanya juga diketahui seringkali berlibur. Jika dijumlahkan, keduanya telah menghabiskan kekayaan orang tua mereka sebesar $700.000 dalam beberapa bulan. Tapi pihak keluarga mengatakan kalau jumlah itu sudah biasa mereka habiskan sejak sebelum terjadinya pembunuhan itu. Walaupun demikian, polisi tetap mencurigai kalau ada motif harta warisan di balik kematian orang tua Menendez. Sehingga, polisi meminta bantuan teman Eric yang bernama Craig untuk mengajaknya makan siang dan menanyakan keterlibatan keduanya. Craig telah dipasangi penyadap dan mereka makan siang di restoran tepi pantai. Tapi ketika Craig menanyakan keterlibatan Eric, tentu saja Eric menyangkalnya. Upaya polisi mulai menemui titik terang ketika Eric menceritakan semua perbuatannya pada seorang psikolog yang bernama Jerome. Jerome rupanya tidak mampu menjaga kode etik kedokterannya dengan menceritakan perbuatan Eric kepada wanita selingkuhannya yang bernama Yodalon Smith. Tidak berselang lama, hubungan Jerome dengan Yodalon pun berakhir. Yodalon yang kesal karena dicampakan akhirnya melapor pada polisi mengenai perbuatan Eric dan Joseph. Disitulah Joseph dan Eric ditangkap oleh polisi. Ketika diinterogasi, keduanya mengatakan kalau hal itu terpaksa dilakukan sebab mereka yakin kalau ayahnya akan lebih dulu menghabisi mereka. Di sisi lain, mereka juga marah atas sikap ayahnya yang kasar, perfeksionis, dan pedofil. Lalu, mereka juga kecewa atas sikap ibunya yang menutup mata mengenai pelecehan yang mereka terima. Keduanya pun menjalani sidang secara terpisah. Pihak pembela menghadirkan saksi yang merupakan dua sepupu Menendez. Salah satunya merupakan Diane. Diane dan sepupu lelakinya mengkonfirmasi kecurigaan pelecehan yang kemungkinan memang terjadi kepada keduanya. Bahkan, pihak pembela menghadirkan suatu barang bukti berupa foto kematian Joseph dan Eric yang diambil oleh ayah mereka ketika keduanya masih kecil. Atas dasar itu, hasil persidangan menemui jalan buntu, sebab para juri menjadi tidak yakin kalau motifnya hanya karena uang.
Kasus mereka pun berjalan alot dan panjang. Bahkan, sidang mereka sempat ditunda selama beberapa tahun. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Juli 1996, hakim menjatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Keduanya menjalani hukuman di penjara yang berbeda. Sampai pada bulan Februari 2018, Menendez bersaudara baru dipertemukan kembali. Kedua kakak beradik itu pun menangis setelah 22 tahun tidak pernah bertemu. Hingga saat ini, mereka masih menjalani hukuman di penjara yang sama. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.